Kita berjumpa lagi di dalam program Papeda Rohani Parani Paga Ministry. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti dan memahami apa maksud daripada pembacaan ini, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan renungan kita hari ini terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 dan 8 dengan tema Kitalah Umat Pemenang. Pasal-pasal ini menyoroti janji Allah kepada Daud dan bagaimana janji itu terkait dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah berjanji akan membangun rumah bagi Daud, yang berarti dinasti raja-raja yang akan datang. Dan janji ini mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus, yaitu keturunan Daud yang kekal. Dan pasal 8 mencatat kemenangan-kemenangan Daud atas musuh-musuhnya yang merupakan manifestasi dari janji Allah untuk meninggikan Daud. Allah berjanji akan membangun rumah bagi Daud, bukan dalam bentuk rumah atau bait suci secara fisik, tetapi dalam bentuk dinasti kerajaan yang kekal. Janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud dan raja yang kekal. Daud merespons janji Allah dengan iman dan syukur. Ini menunjukkan pentingnya percaya kepada janji-janji Allah atau janji-janji Tuhan kita. Mari kita renungkan bagaimana janji-janji Allah kepada Daud yang merupakan atau yang menjadi dasar bagi janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pasal ini mencatat kemenangan Daud atas berbagai bangsa yang menunjukkan kuasa dan pemeliharaan Allah atas Daud dan umat Tuhan pada saat itu. Kemenangan Daud adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya untuk meninggikan Daud dan memberikan keamanan bagi umat Tuhan pada saat itu. Kemenangan Daud atas musuh-musuhnya merupakan atau gambaran dari kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam pasal ini memberikan gambaran yang indah tentang janji Allah kepada Daud dan bagaimana janji itu mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan bagaimana kita dapat hidup dalam iman dan bersyukur atas keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Kemenangan Yesus dan kerajaan Yesus jauh lebih besar dari yang dinantikan. Dicapai bukan oleh raja penakluk yang memenangkan pertempuran secara fisik, tetapi oleh juru selamat yang mati dan bangkit, bahkan naik ke surga. Artinya, kemenangan ini mewujudkan kemenangan yang besar atas dosa kita, rasa bersalah kita, kecanduan kita, ketakutan kita, kelemahan kita, dan berbagai intimidasi iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Bahkan maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh haleluya, luar biasa saudara. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu, serahkanlah dengan iman segala hal yang membuat kita mengalami
kekalahan-kekalahan, bahkan kegagalan demi kegagalan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya, kitalah umat pemenang. Rayakanlah kemenangan iman kita di dalam setiap aktivitas dan rutinitas kita setiap hari. Dan kita ingat janji Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudara. Ayo, bangkit, bangun dari segala keterpurukan kita, bangkit dari segala kekalahan kita, bangkit dari segala kegagalan kita. Percaya, berjalan bersama dengan Kristus, kitalah orang-orang pemenang. Kitalah umat-umat pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami adalah umat-umat pemenang di dalam Kristus. Kami mengalahkan segala situasi karena Yesus Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami jalani hidup kami dengan berserah kepada pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.